Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Om Hendros alias Andika Pratama, pria paling ganteng sejagat raya yang belum diakui dunia, dari Sanggar Sulap Batu Ceria. Oke teman-teman, menjadi MC di acara anak-anak atau di ulang tahun anak-anak itu memang gampang-gampang susah ya. Beda dengan acara-acara formal seperti wedding atau mungkin seminar atau yang lainnya, karena audiens kita mayoritas itu anak-anak. Jadi apa saja sih yang harus diperhatikan ketika menjadi MC di acara anak-anak? Nah, yang pertama tips dari saya adalah prepare. Prepare yourself and any properties. Jadi, yang pertama adalah prepare. Kalau Anda diminta untuk dadakan menjadi MC di acara anak-anak, ulang tahun, ataupun yang lainnya, yang pertama prepare. Kalian bisa koordinasikan dengan yang punya hajat atau tuan rumah atau tuan hajat. Misalkan kalian diminta untuk menjadi MC di acara ulang tahun keponakan kalian. Yang pertama, kalian koordinasi dulu dengan ayah bundanya yang ulang tahun. Acaranya mau seperti apa? Dari tuan rumah mau ada acara doa, acara lengkap tiup lilin potong kue, kemudian ada games-gamesnya, ada request-request nggak dari yang punya acara. Nah, kalau misalkan yang dari tuan rumah itu menyerahkan sepenuhnya kepada Anda, nah silakan Anda prepare. Beberapa yang harus di-prepare, contohnya seperti musik. Musik, ini salah satu faktor yang cukup penting, nggak wajib sih, tapi ini besar sekali pengaruhnya, karena ini acara anak-anak. Jadi biar lebih meriah, biar lebih ceria, kalau bisa sediakan musik. Silakan Anda prepare speakernya, soundnya, musik-musiknya, mikrofonnya, persiapkan dengan baik dan matang untuk musik. Juga untuk properti-propertinya, kalau Anda punya referensi untuk games-games, bermain dengan anak-anak, persiapkan juga properti apa saja yang harus dipersiapkan. Bisa misalkan balon, atau mungkin kertas, atau mungkin door prize. Kemudian untuk acara tiup lilin potong kue, persiapkan juga sebelum acara ya, persiapkan korek api, pisaunya, sendok sama piringnya. Nah, persiapkan dengan baik ya. Jadi ketika acara sudah kita mulai, kita tidak bingung atau tidak ada yang terlupa untuk dipersiapkan. Susah juga kalau acara sudah jalan, kemudian kita ngeblank, ini belum nih, gugup. Jadi sebisa mungkin persiapkan dengan baik. Termasuk kalian cari referensi untuk tips-tips MC di acara ulang tahun seperti ini. Yang kedua, setelah prepare, yang perlu diperhatikan adalah mood. Jadi, ketika kita menjadi MC di acara anak-anak, mood itu sangat penting. Atau suasana hati kita sangat penting. Sebisa mungkin jaga suasana hati kita untuk tetap ceria, karena audiens kita ini mayoritas anak-anak. Kalau Anda sedang mempunyai masalah apapun, di pekerjaan, ataupun dengan pacar, ataupun dengan apapun ya, sebisa mungkin jaga mood Anda supaya tetap baik, supaya tetap ceria. Jadi ketika Anda ceria, anak-anak juga bisa ceria. Jadi lupakan sejenak masalah apapun yang ada di pikiran Anda, kemudian kita akan bermain dengan anak-anak, dengan audiens. Jadi sebisa mungkin jaga mood kita supaya tetap ceria, tetap positif. Nah, untuk bisa menyalurkan mood positif kita atau mood ceria kita, ada beberapa yang harus diperhatikan. Seperti yang pertama itu intonasi. Jadi ketika kita membawakan acara di acara anak-anak, perhatikan intonasi yang kita bawakan. Jadi jangan monoton. Selamat pagi anak-anak. Sudah makan belum? Dari seperti itu ya. Jadi kita juga harus ceria. Intonasinya juga main ya. Selamat pagi anak-anak. Halo. Hai. Halo. Hai. Apa kabar semuanya? Jadi main juga intonasi, kemudian ekspresi. Ekspresi supaya anak-anak juga interest kepada kita ya. Main ekspresi. Halo, teman-teman, kok lemes sih? Belum ada makan? Belum makan?
Sama, Om juga. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya. Agak-agak lebay sih, tapi ya terserah kalian. Jadi usahakan intinya agar anak-anak itu interest ya. Jadi jaga intonasi, main ekspresi, kemudian gesture atau act out. Jadi jangan diam seperti ini. Selamat pagi anak-anak. Halo. Hai. Nah, itu kurang apa ya? Kurang menarik apalagi kalau audiensnya anak-anak. Jadi jaga mood kalian dengan jaga intonasi, bermain ekspresi, dan juga gesture atau act out. Yang ketiga, silakan kalian cari referensi untuk ice breaking atau games-games untuk bermain dengan anak-anak. Jadi ketika kalian sudah mulai acara, kalian tidak bingung acaranya mau apa aja ya, mau ngapain lagi nih setelah ini. Nah, nanti kalian cari referensi. Mungkin nanti saya juga bisa bikin video games-games seru untuk bermain dengan anak-anak. Nah, jadi kalian bisa cari referensi-referensinya tuh. Games-gamesnya apa aja, ice breakingnya apa aja. Contoh misalkan kalian bisa nanya ya yang simple, siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati mari kita lakukan? Siapa yang suka hati tepuk tangan? Cakep. Oke, atau mungkin bisa diganti yang lain. Siapa lagi yang mau dapet hadiah? Saya. Nah, nanti anak-anaknya jawab tuh, saya. Ya. Siapa lagi yang mau dapet hadiah? Saya. Yang mau dapet hadiah, semua harus semangat. Yang mau dapet hadiah, teriak saya. Saya lebih keras, saya suka ngompol, saya. Biasanya anak-anak keceplosan tuh, saya. Nah, intinya kalian carilah referensi-referensi untuk ice breaking atau games-games yang bisa kalian lakukan. Nah, untuk gamesnya apa aja atau ice breaking apa aja, nanti kalau kalian mau silakan bisa komen, saya bisa bikin video contoh games atau ice breaking yang menarik di acara anak-anak. Yang keempat, kalau bisa kalian itu berpakaian yang terkesan ceria atau dengan warna-warna terang atau yang menarik. Nah, cara seperti ini ya merah-merah atau mungkin karena acaranya anak-anak ya, jadi anak-anak itu lebih suka atau lebih mudah tertarik dengan visual yang menarik, visual yang menonjol atau warna-warna yang terang. Jadi kalau kalian cewek, kalian bisa pakai bando yang agak besar dengan warna-warna terang. Kalau kalian cowok, bisa pakai baju atau jas yang dengan warna-warna terang juga. Atau kalau kalian gak malu, atau kalian bisa lebih pede, kalian bisa pakai kacamata, bisa pakai hidung tomat, atau di makeup badut juga. It's okay ya, terserah kalian. Yang penting kalian bisa lebih pede dan lebih menarik perhatian anak-anak. Jadi fashion atau penampilan itu cukup perlu juga ya, teman-teman. Yang kelima, perhatikan ini kalian harus komunikatif dengan audiens. Jadi usahakan kalian sering berkomunikasi dengan anak-anak, sering tanya jawab, kalian tanya kepada audiens ya, tanya kepada anak-anak karena anak-anak itu lebih suka untuk yang interaktif atau komunikatif. Jadi sering-sering bertanya kepada anak-anak, contoh kayak tadi misalkan, kalian sudah mandi belum? Sudah dong. Sudah makan belum? Belum. Loh kok sama? Atau mungkin kalian bawa kado nggak di acara ulang tahunnya Samuel? Bawa kadonya berapa? 1. Wah, lain kali kalau ke acara ulang tahun bawa kadonya 2 ya. Buat yang ulang tahun 1, buat Om MC-nya 1. Nanti pada nyorakin tuh biasanya, gak cuma anak-anaknya, tapi juga biasanya ibu-ibunya. Nah, jadi usahakan untuk komunikatif atau interaktif dengan audiens, dengan anak-anaknya atau juga dengan orang tuanya. Karena biasanya kalau acara anak-anak, yang nganter itu biasanya bunda-bundanya tuh. Nah, jadi kalian bisa tuh komunikasi atau interaksi dengan bunda-bundanya juga. Bunda, halo, apa kabar bunda? Sudah pada mandi kan bunda ya? Wah, bundanya cantik-cantik sekali. Ini beneran bunda-bundanya kan?
kayak kakak-kakaknya masih pada muda. Wah, intinya kalian usahakan biar lebih interaktif lagi, komunikatif lagi, menjalin kedekatan juga dengan audiens. Bukan cuma sama anak-anaknya, tapi juga sama bunda-bundanya. Nah, teman-teman, itu 5 tips dari saya untuk kalian bagaimana menjadi MC di acara ulang tahun anak-anak. Kalau kalian masih bingung, kemudian bagaimana nih susunan acaranya di acara ulang tahun anak-anak? Nah, ini saya kasih contoh, satu susunan acara di acara ulang tahun anak-anak yang biasa saya bawakan. Tapi ini tidak paten ya, jadi ini sifatnya kondisional, tergantung dari tuan rumah dan juga dari kalian juga. Kalau saya itu biasanya yang pertama itu pra-acara. Jadi sebelum kita mulai acara, pra-acaranya itu adalah kita bernyanyi dan berjoget bersama. Jadi kita minta teman-teman, anak-anak berdiri semua, kemudian kita play tuh lagu anak-anak. Contoh misalkan lagu Kalau Kau Suka Hati. Jadi kita play musiknya, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, teriak hore, hore. Kalau kau suka hati, teriak hore. Oke, intinya seperti itu ya. Jadi kita nyanyi-nyanyi dulu, joget-joget dulu, baru setelah itu kalau sudah panas ya, itu sebagai pemanasan. Kalau sudah panas, baru semuanya diminta duduk lagi, baru kita opening ya, kita sapa teman-teman semuanya. Jadi acara yang pertama itu pra-acara, kita bernyanyi dan berjoget bersama. Kemudian yang kedua, pembukaan oleh MC. Yang ketiga, ini kondisional. Kalau ada sambutan dari tuan rumah, silakan dikasih waktu untuk sambutan dari ayah atau bundanya atau mungkin kakek atau neneknya. Tapi ini sifatnya kondisional karena biasanya dari tuan rumah ada yang minta, ya udah mas, nggak usah kasih sambutan deh, masnya diserahkan ke MC semuanya aja. Nah, itu juga bisa. Jadi yang pertama pra-acara, yang kedua opening, pembukaan dari MC, bisa membaca doa atau mungkin baca basmalah. Yang ketiga, sambutan dari tuan rumah, ini sifatnya kondisional. Yang keempat, ini kita bisa ice breaking atau games kecil terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya kita bisa isi doa. Doa ini juga kondisional juga, karena ada tuan rumah yang dikasih doa, ada yang nggak usah dikasih doa. Nah, setelah itu ada acara selanjutnya. Acara intinya, kalau sudah panas, sudah siap semuanya, sudah kumpul semua, baru masuk ke acara inti, yaitu tiup lilin dan potong kue. Nah, biar lebih seru, jangan lupa dikasih musik ya, atau kita bernyanyi bersama. Nah, setelah tiup lilin, potong kue, kita bisa kasih tuh games lagi, atau ice breaking lagi. Kemudian setelah itu acara kondisional juga, yaitu foto bersama. Nah, kalau sudah semua, baru kita closing. Kita tutup acaranya. Nah, biasanya di situ kita baru bagiin, atau dari tuan rumah baru dibagikan goodie bag atau bingkisan untuk tamu undangan atau teman-teman yang hadir. Biar lebih rapi nih, kita perlu koordinasi nih. Seperti yang di tips pertama tadi, goodie bag-nya nanti kita bagiinnya satu-satu biar lebih rapi kalau acara sudah selesai. Jadi kita minta semua teman-teman berdiri jadi kereta api. Nah, biar lebih rapi, baris tuh satu-satu, kemudian baru kita bagikan satu-satu goodie bag-nya. Jadi acaranya bisa tertib dan rapi. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tips dari saya, Om Hendros alias Andika Pratama, pria paling ganteng sejagat raya yang belum diakui dunia, di Sanggar Sulabadu Ciria. Dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda ya. Silakan komen apapun, bebas kalau yang mau ngasih saran, kritik, atau apapun. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.